Saat kita berbicara tentang pasar saham, banyak dari kita yang mungkin langsung terbayang dengan grafik harga yang naik turun atau berita-berita tentang perusahaan-perusahaan besar. Namun ada satu konsep yang menarik yang mungkin sering muncul di kalangan para trader dan investor di Indonesia. So, langsung saja kita simak, apa itu bandarmologi. Investasi, yeah, it's time to grow your dough. Let's dive in deep, let's make our money flow. Dari yang dulu kita belajar soal uang, bukan cuma habis juga kita bisa simpan. Makin berlipat dengan modal yang kita tanam. Investasi saham bukan lagi mimpi kawanku. Market fluctuates tapi jangan khawatir. Diversifikasi strategi yang jadi kunci. Pahami risiko, jangan terlalu takut. Raih peluang, jadilah investor cerdas. Selamat datang di channel kita Saham Otodidak. Berjumpa lagi dengan kami. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan bandarmologi. Bandarmologi adalah istilah yang merujuk pada studi atau analisis mengenai bagaimana perilaku bandar saham mempengaruhi pergerakan harga saham di pasar. Lalu siapa sebenarnya bandar saham itu? Mereka adalah pihak-pihak besar atau institusi yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga saham. Dengan kata lain, bandar saham ini bisa dibilang seperti pemain besar di pasar yang punya kapasitas untuk menggerakkan pasar sesuai keinginan mereka. Konsep bandarmologi berfokus pada bagaimana bandar saham ini melakukan pembelian dan penjualan saham secara besar-besaran. Para pelaku pasar yang mempraktikkan bandarmologi berusaha menganalisis pola-pola ini untuk memahami strategi bandar besar. Misalnya, jika bandar saham tiba-tiba membeli saham dengan jumlah besar, ini bisa menandakan bahwa mereka percaya saham tersebut akan naik. Atau sebaliknya, jika mereka menjual saham dalam jumlah besar, mungkin ada indikasi bahwa harga saham tersebut akan turun. Para praktisi bandarmologi sering mencari tanda-tanda atau pola yang menunjukkan aksi bandar besar. Mereka memanfaatkan informasi ini untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Ini bisa termasuk analisis volume perdagangan yang tidak biasa, pola harga tertentu, atau bahkan berita-berita yang berkaitan dengan aktivitas bandar saham. Namun perlu kita ingat bahwa bandarmologi bukanlah metode analisis yang diakui secara resmi dalam teori keuangan atau analisis pasar saham konvensional. Ini lebih merupakan pendekatan yang digunakan oleh trader individu atau investor yang mencoba memahami dinamika pasar dari sudut pandang perilaku bandar saham. Seperti metode analisis lainnya, hasil dari bandarmologi bisa sangat bervariasi. Tidak ada jaminan bahwa pola-pola yang dianalisis akan selalu akurat dalam memprediksi pergerakan harga saham. Pasar saham itu kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga penting untuk tidak mengandalkan suatu metode analisis saja. Bandarmologi adalah salah satu cara untuk mencoba melihat pasar dari perspektif yang berbeda tentunya. Meskipun tidak selalu memberikan hasil yang pasti, memahaminya bisa memberi kita wawasan tambahan tentang bagaimana pasar bekerja dan bagaimana kita membuat keputusan investasi yang lebih baik. Tadi saya katakan bahwa bandar memiliki pengaruh besar di pasar saham, yang dimana mereka tidak hanya bertransaksi dengan volume yang sangat besar, tetapi juga memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana pengaruh ini bekerja dan apakah pengaruh bandar besar cenderung sistematis atau sporadis. Pertama-tama mari kita bahas tentang likuiditas dan volatilitas. Likuiditas mengacu pada seberapa mudah sebuah saham dapat dibeli atau dijual tanpa mempengaruhi harganya secara signifikan. Bandar besar dengan transaksi mereka yang besar bisa mempengaruhi likuiditas pasar. Misalnya nih, jika bandar besar membeli saham dalam jumlah besar, hal ini bisa meningkatkan volume perdagangan dan menggerakkan harga saham tentunya. Sebaliknya, jika mereka menjual saham dalam jumlah besar, ini bisa menurunkan likuiditas dan mempengaruhi harga saham secara negatif. Begitu pula dengan volatilitas juga bisa meningkat akibat aktivitas bandar besar. Jika bandar besar melakukan transaksi besar yang tidak diimbangi oleh likuiditas pasar yang cukup, harga saham bisa berfluktuasi tajam, menciptakan situasi pasar yang lebih volatile. Sekarang mari kita bicara tentang manipulasi harga. Ada kalanya bandar besar terlibat dalam apa yang disebut dengan manipulasi pasar. Salah satu contoh adalah strategi pump and dump, di mana bandar besar memompa harga saham untuk menjual dengan harga lebih tinggi, lalu meninggalkan pasar setelah keuntungan mereka tercapai. Selain itu, bandar besar juga mempengaruhi sentimen pasar melalui pengumuman besar atau laporan yang strategis, yang bisa saja dapat merubah persepsi investor terhadap saham tertentu. Strategi bandar besar juga bisa dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, bandar besar bisa melakukan aksi seperti pembelian atau penjualan besar dalam waktu singkat, yang tentunya dapat mempengaruhi harga saham secara tiba-tiba. Di lain sisi, dalam jangka panjang, mereka bisa melakukan investasi yang lebih stabil, mempengaruhi harga secara perlahan dan berkelanjutan.
Bagaimana dengan bukti manipulasi sistematis versus sporadis? Manipulasi sistematis berarti adanya upaya yang konsisten untuk mempengaruhi pasar dengan cara yang terorganisir. Regulasi pasar saham di banyak negara berusaha mencegah manipulasi seperti ini. Namun bukti manipulasi sistematis seringkali sulit ditemukan karena teknik yang digunakan bisa sangat halus dan sulit untuk dideteksi. Beberapa studi kasus memang menunjukkan adanya tindakan manipulatif yang mempengaruhi pasar secara sistematis. Tapi bukti ini biasanya spesifik untuk kasus atau periode waktu tertentu. Sebaliknya, pengaruh sporadis lebih bergantung pada kondisi pasar pada saat itu. Misalnya nih, pengaruh bandar besar bisa muncul secara tiba-tiba berdasarkan berita pasar terbaru, kondisi ekonomi, atau situasi politik. Banyak studi mungkin menunjukkan bahwa pengaruh bandar besar lebih jelas terlihat dalam situasi-situasi tertentu. Misalnya seperti saat pasar mengalami tekanan tinggi atau ketika pasar kurang liquid. Intinya, bandar besar punya kekuatan signifikan untuk mempengaruhi pasar saham melalui berbagai cara, baik itu melalui aksi langsung atau pengaruh pada likuiditas dan volatilitas. Bisa dibilang ini belum ada bukti pasti ya, bahwa mereka bisa terlibat dalam manipulasi pasar. Tindakan mereka seringkali bersifat sporadis dan sangat bergantung sama kondisi pasar serta strategi yang mereka terapkan pada saat itu. Regulasi yang ada berusaha untuk mengurangi resiko manipulasi, tetapi mendeteksi dan membuktikan manipulasi pasar secara sistematis tetap menjadi tantangan yang kompleks. Di sisi lain, dampak dari perilaku bandar tidak hanya terbatas pada harga saham itu sendiri. Ada aspek psikologis yang saya rasa juga sangat penting untuk kita pahami, terutama bagaimana perilaku bandar dapat mempengaruhi psikologi investor retail. Jika kita lihat fenomena yang dikenal sebagai efek follow trend atau herd behavior, ini adalah bagaimana investor retail seringkali merespon tindakan bandar saham dengan rasa takut ketinggalan atau yang kita kenal sebagai FOMO. Misalnya ketika bandar besar mulai membeli saham dalam jumlah besar, investor retail mungkin merasa terdorong untuk ikut membeli saham tersebut. Mereka mungkin berharap mendapat keuntungan yang sama. Begitu pula sebaliknya, jika bandar besar melakukan aksi jual besar-besaran, investor retail bisa panik dan ikut juga menjual saham, takut mereka juga kerugian. Ekspektasi dan perilaku herding juga merupakan bagian penting dari psikologi investor retail. Jika investor melihat bandar saham atau institusi besar membeli saham, mereka yang cenderung mengharapkan harga saham akan naik akan mengikuti dengan membeli saham yang sama. Sebaliknya, jika bandar besar menjual saham, mereka mungkin mengikuti dengan menjual saham tersebut. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi penurunan harga. Ini seringkali merupakan contoh perilaku herding di mana investor mengikuti tindakan orang lain tanpa melakukan analisis mendalam yang tentu saja bisa memperkuat pergerakan pasar yang ekstrim. Analisis berbasis pola adalah aspek lain dari psikologi investor retail. Investor mungkin mencari pola atau sinyal dari aktivitas bandar saham dan membuat keputusan investasi berdasarkan pola tersebut. Misalnya jika mereka melihat bandar saham melakukan pembelian besar, mereka mungkin berpikir bahwa ini adalah sinyal positif dan membeli saham yang sama. Meskipun pola ini tidak selalu mencerminkan nilai intrinsik suatu saham, investor seringkali terjebak dalam pola ini. Beberapa penelitian juga telah memberikan wawasan tentang fenomena ini, di mana studi oleh Lakenisek, Slaver, dan Visny pada tahun 1992 menunjukkan bahwa investor cenderung mengikuti strategi yang diambil oleh investor institusi besar. Ini dapat memperkuat pergerakan harga di pasar, karena tindakan banyak orang cenderung mengikuti pasar secara signifikan. Dalam konteks bandarmologi, meskipun studi spesifik mungkin masih terbatas, ada penelitian lain yang relevan, misalnya studi oleh Becker dan Bugler pada tahun 2007, di mana mereka menunjukkan bahwa sentimen investor tentu dapat mempengaruhi harga saham dan keputusan investasi. Ini seringkali dipicu oleh informasi dari pelaku besar, termasuk bandar saham. Lain lagi dengan penelitian Berberis dan Slaver serta Visny pada tahun 98. Ini menunjukkan bagaimana psikologi investor dan informasi pasar dapat menyediakan fluktuasi harga saham yang tajam. Investor seringkali merespon tindakan besar yang mereka anggap sebagai sinyal penting, meskipun informasi tersebut mungkin tidak lengkap. Sehingga, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa perilaku bandar saham dapat mempengaruhi psikologi investor retail secara signifikan, yang dimana ini seringkali menyebabkan perilaku herding dan reaksi emosional seperti FOMO atau kepanikan. Meskipun bandarmologi seperti konsep spesifik mungkin belum banyak diteliti dalam literatur akademis, penelitian tentang perilaku herding, psikologi investor, dan dampak informasi pada pasar menunjukkan bahwa tindakan bandar besar dapat mempengaruhi keputusan investasi individu dan dinamika pasar secara keseluruhan. Investor seringkali merespon sinyal dari bandar saham dengan mengikuti tren yang tampak, meskipun hal ini tidak selalu berdasarkan analisis fundamental atau teknikal yang mendalam. Perilaku ini dapat memperkuat pergerakan harga dan menciptakan dinamika pasar yang lebih volatile. Sekian dulu dari kami penjelasan tentang bandarmologi. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan
jika konten ini menarik. Terima kasih, sampai jumpa di konten kami yang berikutnya.